Komisi 10 DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim membahas kenaikan uang kuliah tunggal yang belakangan menuai protes. Nadiem menegaskan prinsip dasar UKT adalah subsidi silang. Nadiem menyatakan bahwa prinsip dasar uang kuliah tunggal adalah berjenjang atau subsidi silang, di mana bagi mahasiswa mampu membayar lebih banyak dan mahasiswa yang tidak mampu membayar lebih sedikit. Menteri Pendidikan juga menyebut bahwa kenaikan UKT hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru dan bukan untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Saya lihat di sini ada pejabat yang baru. Dasar UKT harus selalu mengedepankan azas keadilan dan inklusivitas. Dan karena itu UKT itu selalu berjenjang. Apa artinya berjenjang? Artinya bagi mahasiswa yang punya keluarga lebih mampu, mereka membayar lebih banyak, dan mahasiswa yang tidak mampu, dia membayar lebih sedikit. Ini memang azas yang sudah selama ini dilaksanakan untuk UKT di perguruan tinggi kita, karena azas keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia itu harus dijunjung tinggi. UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Anggota Komisi 10 DPR fraksi PKS Fahmi Alaidrus menekankan lonjakan UKT tahun ini yang dikeluhkan mahasiswa saat bertemu Komisi 10 pekan lalu. Kenaikan mencapai hingga 5 kali lipat. Ini terjadi kegaduhan yang perlu kita dengarkan bersama, dan kemarin kita menerima kedatangan adik-adik mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi, terutama dalam konteks UKT tahun ini. Jadi kalau kita lihat atau kita rujuk apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, ini ada lonjakan yang sangat luar biasa, sampai 4 atau 5 kali lipat UKT dari 2023 ke 2024. Mereka kemarin menyampaikan fakta, yang 2023 misalnya UKT level 4, 5, 6, kalau level 1, 2 relatif tidak naik, 500 atau 1 juta. Tapi ketika sudah level 3, 4, 5, 6 itu kenaikannya sangat luar biasa. Dari 2.200.000 misalnya menjadi 6 juta. Dari 3.800.000 menjadi 9 juta. Dari 4.400.000 menjadi 12 juta setengah. Dari 5 juta menjadi 14 juta. Dari 5.600.000 menjadi 17 juta setengah. Kemendikbudristek Nadiem Makarim menyebut akan memastikan kampus tidak menetapkan tarif UKT yang tidak rasional atau tidak wajar, dampak dari Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024. Padahal Nadiem menyebut kenaikan UKT berdasarkan Permendikbud itu berlaku untuk mahasiswa baru. Untuk memastikan, karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk atau tidak rasional itu akan kami berhentikan. Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami assess, dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. Sebelumnya, Kemendikbudristek Dikti menanggapi protes uang kuliah tunggal yang dinilai mahal. PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud menyatakan pendidikan tinggi merupakan tertiary education atau pilihan yang tidak masuk wajib belajar 12 tahun. Kita dasarkan sebagai untuk kemudian sebenarnya ini tanggungan biaya yang harus dipenuhi agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar mutu. Nah, tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Keluhan serupa juga disampaikan Ketua BEM Universitas Jenderal Sudirman di rapat dengar pendapat bersama Komisi 10 DPR. Ia menyebut kenaikan UKT di Universitas Jenderal Sudirman mencapai 500%.
UKT di Unsut ini naik melambung sangat jauh tinggi, naik bisa 300 sampai 500%. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000 sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu, gitu. Akhirnya di tanggal 3 Mei kemarin itu kita audiensi terakhir dengan pihak rektorat. Sebelumnya peraturan rektor nomor 6 tahun 2024 sudah dicabut. Ini adalah peraturan yang mengatur tentang UKT ini, dicabut diganti dengan peraturan rektor nomor 9 tahun 2024. Tetapi digantinya pun menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami. Contohlah balik lagi di fakultas saya, itu hanya turun untuk golongan terbesarnya. Untuk golongan terbesarnya hanya turun 81.000. Itu benar-benar menjadi keresahan kami. Sementara mengutip data dari Kemendikbudristek, distribusi uang kuliah tunggal mahasiswa tahun 2023, kelompok rendah di level 1 dan 2 sebesar 24,4%, lalu 69,7% masuk ke dalam UKT menengah, kelompok 3 hingga 7, dan 5,9% masuk dalam kelompok UKT tinggi di kelompok 8 hingga 12. Lalu di tahun 2024 sebesar 29,2% mahasiswa masuk ke dalam kelompok UKT rendah atau kelompok 1 dan 2. Sebesar 67,1% dalam kelompok menengah atau kelompok 3 hingga 7. Lalu 3,7% populasi mahasiswa di Indonesia masuk ke dalam kelompok UKT tinggi atau di kelompok 8 hingga 12. Berdasarkan data Kemendikbud, lulusan SMA atau sederajat di tahun 2020 sebanyak 4,3 juta. Angka ini naik di 2 tahun berikutnya menjadi 6,6 juta orang dan 6,7 juta orang. Meski jumlahnya besar, angka kelulusan SMA terbilang kecil mengingat penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 270 juta orang. Lalu bagaimana dengan tingkat kelulusan di jenjang sarjana? Di tahun 2020 ada 1.042.000 orang lulus S1. Di tahun 2021 jumlah meningkat menjadi 1.158.000 orang. Di tahun 2022 yang lulus sarjana sebanyak 1.282.000 orang. Serupa dengan lulusan SMA meski jumlahnya besar, angka kelulusan sarjana sangatlah kecil. Mengingat penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 270 juta orang. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Dede Yusuf, mendesak Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 dicabut sebelum penerimaan mahasiswa baru. Hal ini dinilai menjadi pemicu kenaikan uang kuliah tunggal. Ya, sebetulnya tadi kebetulan di dalam kami sudah menyampaikan, memang ketika respon ini adalah ada dua hal ya. Pertama PTNBH dan kedua adalah yang Permendikbud 02 2024 yang cukup bikin ramai sehingga kesimpulan kami sepakat kita mendesak pemerintah mencabut dan merevisi Permendikbud 02 2024 sebelum penerimaan mahasiswa baru. Nanti kami persilakan pemerintah untuk menanggapinya. Demikian, terima kasih. Hari ini Mendikbudristek bertemu anggota DPR soal kenaikan UKT yang dinilai tak wajar. DPR meminta Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 dicabut. Kita bahas bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR fraksi PKS, Abdul Fikri Fakih bersama dengan dosen ITB, Donald C. Lantu. Selamat malam Pak Abdul Fikri dan juga Pak Donald. Malam Mbak. Malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Abdul Fikri terlebih dahulu. Sebenarnya kalau dari poin pembahasan hari ini, apa yang jadi poin evaluasi yang paling mendesak harus dilakukan, Pak? Iya, kalau ini saya ya. Ya, silakan Pak. Saya, karena saya kebetulan memimpin ketika BMSI datang. Jadi makanya saya juga secara pribadi dan sebagai pimpinan Komisi 10 berterima kasih kepada mahasiswa. Sesungguhnya selanjutnya kami berharap sebenarnya perguruan tinggi juga datang karena tidak mesti ini kesalahan perguruan tinggi dan
saya kira tidak perlu juga ini kami tadi menekankan kepada Mas Menteri, karena ada yang gara-gara ke Komisi 10 atau mungkin mereka demo kemudian lantas dilaporkan ke polisi, ada juga yang diancam KIP kuliahnya mau dicabut dan sebagainya. Saya kira nggak perlu begitu, karena ini dengan adanya rame-rame tentang UKT, kenaikan UKT ini, saya kira momentum untuk mengevaluasi anggaran pendidikan yang tadi disampaikan, dipaparkan oleh Bu Sekjen, 665 itu, Oke. 2024, 665 triliun itu ke Kemendikbudristek 97 triliun. Nah, ini katanya 15% itu, sekitar 15%. Nah, yang 52% itu dana transfer daerah. Ini kalau seperti ini terus tidak dibuka, nampaknya ya perguruan tinggi akan kesulitan juga karena BOPTN mungkin sangat terbatas, dan apalagi nanti berkembang lagi ada PTNBH yang kemudian dituduh atau dianggap ini komersialisasi pendidikan dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi ini menurut kami sih, satu, memang dalam waktu dekat Menteri harus juga rela mengevaluasi kembali. Satu, pelaksanaan Permendikbud 2 2024 itu apa sudah dilaksanakan atau belum, karena mestinya jangan baru sekarang menyatakan bahwa kalau ada yang nanti terlalu tinggi nanti akan harus disesuaikan. Karena sudah berjalan juga ya Pak, begitu ya? Nah itu makanya mestinya kan di Permendikbud Ristek nomor 2 2024 ini pasal 8 itu harus dikonsultasikan, dan bahkan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Ristek dan Riset dan Teknologi, sehingga mestinya tidak hanya sekarang. Sekali lagi tidak akan menyalahkan siapa-siapa, tetapi ini momentum untuk membongkar anggaran pendidikan yang nanti konon menurut Kemenkyu, Pak Bu Menteri kemarin, Bu Menteri Keuangan menyampaikan paparan di rapat paripurna akan naik lagi, bukan 665 tetapi 708,2 katanya. Oke, sebelum kita ke anggaran, saya ke Pak Daniel dulu. Pak Donald, bagaimana kalau di ITB untuk penetapan UKT-nya? Apa saja masalah yang sudah muncul saat ini dan perlu dievaluasi, Pak Donald? Ya, ini mungkin terkait dengan itu ya, Mbak. Kalau saya mungkin kurang sependapat dengan komersialisasi pendidikan. Jadi mungkin ini lebih kayak ke ketidakberdayaan pendidikan. Itu mungkin yang harus kita catat, karena ada satu kekuatan besar di balik ini yang mungkin kita perlu evaluasi, bongkar, atau kita perbaiki ya. Jadi ini sudah kayak seperti tips of the iceberg. Yang kelihatan itu yang di atasnya gitu. Tapi sebenarnya di bawahnya yang gede ini yang perlu dievaluasi atau dibongkar tadi menurut Bapak. Itu, Pak? Nah, jadi ini yang pertama, tentu yang kita faktor luar makro itu inflasi ya. Inflasi tinggi ini berapa tahun terakhir, itu daya beli masyarakat itu melemah. Yang di bawah mungkin dibantu, yang di atas mungkin punya kemampuan, tapi yang di tengah nih Mbak, yang paling kejepit gitu ya. Makanya walaupun sebenarnya porsi yang golongan 1 dan 2 itu diperbesar, tapi kan yang di tengahnya ini yang kemudian menjadi makin kecil gitu ya. Jadi ini juga tentu satu hal yang harus diperhatikan. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita perlu lihat juga dari anggaran. Yang kedua itu anggaran ya. Tadi dari 20% dana pendidikan itu udah bagus banget. Tapi kemudian eksekusinya, porsinya dan pengelolaannya itu kemudian harus kita teliti lagi satu persatu ya. Jadi dari 665 itu cuma 13% yang ke Kemendikbud Ristek. Jadi hanya 85 triliun, Mbak. 13%. Dan pendidikan tinggi itu hanya 35 triliun. Hanya 5%. Ya, itu kecil sekali gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa melihat bahwa sementara kita punya cita-cita untuk menciptakan generasi emas 2045. Tapi tadi data kita sangat mengecewakan ya. Bahwa rakyat kita yang hanya menikmati pendidikan tinggi dari D3 sampai S3 itu hanya 6%. Yang lulus S1 S2 dan S3 itu hanya 0,45%. Ya kan? Tadi lulusan SMA 6,71%. Yang masuk kuliah itu cuma 30%, Mbak. Ya, ini jauh dari harapan. Artinya kan ini bukan generasi emas kalau kita seperti ini datanya. Ini generasi cemas, ya kan? Jadi harus kita perjuangkan agar kemudian
kementerian ini di empower gitu ya, untuk bisa jangan sampai tadi bahwa saya mengerti kenapa Bu Cici punya pendapat tadi tersier itu karena ketidakberdayaan dengan melihat anggaran itu gitu ya, hingga kemudian kementerian tidak bisa membuat ini menjadi sesuatu yang wajib. Nah, dalam penerapannya, Yang ketiga sebenarnya juga kita perguruan tinggi negeri juga harus dievaluasi ya. Yang pertama efisiensi dan pengelolaan anggarannya, Mbak. Ini juga tentu masih rendah ya, produktivitasnya masih rendah. Yang kedua juga tentu ini yang harus dicatat bahwa kita ini selama ini perguruan tinggi negeri itu hanya mengandalkan pendapatannya itu dari UKT, dari tuition fee. Itu tuh rapuh ya kan. Jadi sangat bergantung sama pemerintah. Begitu BOPTN-nya tidak bisa dipenuhi, kemudian satu-satunya cara dinaikkan, ya kan? Tapi kan kalau kita benchmark ke luar negeri, Mbak, itu di luar negeri itu kan sumber pendapatannya banyak. Bahkan UKT atau tuition fee itu porsinya tuh di bawah 50%. Karena dia punya dari penggunaan aset, punya dana abadi dari alumni, dari training dan konsultasi, sehingga kemudian itu bisa menutupi subsidi dari biaya kuliah. Nah, itu ada biaya, mereka tidak harus menaikkan biaya kuliahnya. Nah, ini yang harus kemudian dipikirkan, diversifikasi pendapatan. Dan yang terakhir itu bagaimana kemudian dosen bisa didorong untuk menciptakan nilai tambah. Jangan hanya kemudian dosen itu didorong untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administratif. Beban-beban administratif itu terlalu berat sekarang. Tapi malah kalau bisa kita dorong dosen itu riset, kalau bisa menang Nobel gitu ya. Kasih riset, grand riset yang mungkin cukup besar, cukup panjang, sehingga mereka punya daya tambah yang tinggi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita perlu benahi ya. Nah, tadi menarik kalau soal BOPTN, Pak Fikri. Dalam pelaksanaannya biaya operasional perguruan tinggi negeri ini apa sih yang jadi kendala di lapangan dalam pelaksanaannya yang harus dievaluasi kalau menurut DPR? Dan ini kan perlu evaluasi cepat karena kan tahun ajaran baru terus berkembang. Sementara kalau tadi Pak Donald bilang sejauh ini kita masih bergantung sama UKT, jadi otomatis yang dibebankannya adalah mahasiswa. Nah, ini bagaimana Pak Fikri? Ya, ini kelemahan dari sistem pembahasan anggaran yang terpisah-pisah. Jadi makronya itu ada di Banggar, kemudian per sektor ada di kemitraan dengan komisi, sehingga komisi 10 ya dengan Kemendikbudristek jatahnya 2024 97 triliun ya sudah itu saja. Kemudian juga tidak sampai satuan 3, sehingga sesungguhnya ketika ada masalah UKT ada apa ini kita tahunya dari publik, bukan dibahas di DPR. Nah, sehingga gimana BUPTN tidak cukup. Nah, ternyata tidak cukup. Nah, kalau kemudian andalannya UKT ini berbahaya. Kemudian juga akhirnya solusinya ada PTNBH yang mandiri. Ternyata PTNBH maupun yang bukan PTNBH itu juga sama, tetap yang maju. BMSI kemarin yang ke Komisi 10 itu ada yang PTNBH, ada yang non PTNBH, dua-duanya UKT-nya naik. Nah, yang tadi disampaikan oleh Habib Fahmi Alaidrus itu 3-5 kali itu, makanya kemudian ditelusuri. Ini berarti satuan biaya yang ditentukan oleh Kemendikbudristek dalam Permendikbud nomor 2 2024 ini, maka segera saja dievaluasi begitu, sehingga hasilnya menjadi naik UKT. Apa gunanya kemudian nanti didorong PTNBH kalau kemudian ujung-ujungnya memberatkan mahasiswa atau orang tua. Saya kira ini tidak perlu kemudian akhirnya menjadi PTNBH mandiri, akhirnya juga tidak mandiri begitu. Ini yang perlu jadi catatan, segera dievaluasi termasuk tadi apa yang disampaikan oleh Pak Donald. Semoga ini ada jalan tengahnya segera karena waktu terus berjalan, jangan sampai nanti ada mahasiswa yang gagal untuk berkuliah karena UKT yang mahal dan tadi banyak sekali masalah puncak gunung es yang harus diselesaikan segera. Terima kasih Pak Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 DPR. Terima kasih Pak Donald Celantu, dosen ITB telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.